Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini pagi ini kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan untuk kita mencari wajah Tuhan Yesus pagi hari ini dengan kita memuji menyembah Tuhan. Mari saudara, kita tanggalkan semua segala aktivitas beban hidup kita, tanggung jawab kita dalam pekerjaan, dalam aktivitas, kita serahkan pada Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan terus memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan Yesus sediakan buat kita semua untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan, kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Namun kita saat ini kita bersekutu dalam doa, memuji, menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kembali kami datang Tuhan, membangun Tuhan rohani kami, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan, dengan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan kekuatan kami, dasar Tuhan Yesus kehidupan rohani kami. Kami perlu Tuhan Yesus mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan, dengan kami menyenangkan hati, memuji, menyembah Engkau. Karena kami membutuhkan Engkau pada Tuhan setiap waktu dalam hidup kami, khususnya pada sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami hari ini Tuhan dengan penuh kemenangan bersama dengan Engkau. Karena tanpa-Mu kami tak akan mampu ya Tuhan. Dan kami percaya selalu ada mujizat dalam hidup kami, mujizat Tuhan, jamahan Tuhan pada hari ini, kemenangan Tuhan kalau kami selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Amin Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Bapa, Engkau baik, haleluya. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku selalu memuji, menyembah-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau baik, Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, Engkau Tuhan ku sembah. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau.
Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Haleluya Bapa, ku sembah Kau Tuhan Yesus, ku puji ku muliakan namamu. Yesus, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Imanku dikuatkan, hidupku diteguhkan oleh jamahan Tuhan Yesus melawat hidup kami. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu, perlindunganmu, penyertaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat Allah yang setia, dan kami percaya Kau ada di dalam hati kami, Kau ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, kami yang datang Tuhan mencari wajah-Mu. Dan Tuhan, pagi hari ini kami khusus hanya untuk Engkau. Waktu hidup kami berikan padamu seperti Maria, duduk di kaki Tuhan yang terbaik Tuhan, di waktu yang terbaik, hanya untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa lawatan Tuhan terjadi dan mengubah hidup kami, menjamah, memulihkan. Dan Tuhan, oh Bapa, memberikan kemenangan dan penyertaan dalam hidup kami. Hanya Yesus Engkaulah jalan kebenaran, hanya Yesus Engkaulah kehidupan buat kami. Kami tidak akan Tuhan berpaling daripadamu Tuhan. Kami tetap mengarahkan semua hidup kami padamu, karena kami tahu Kau adalah sumber hidup, sumber kekuatan. Dan selalu ada mujizat di tengah-tengah Tuhan tantangan, di tengah-tengah kehidupan yang sukar dan sulit di dalam zaman ini Tuhan. Kami tetap percaya hanya Yesus yang kami pegang teguh, dan kami mau Tuhan tetap mengasihi-Mu, mengalir dan bersama dengan Engkau. Haleluya. Selalu ada mujizat, selalu kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Bapa. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan ya bagi yang percaya padamu. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mujizat setiap waktu dalam hidup kami. Ada mujizat, selalu ada jalan ya Tuhan, kami percaya padamu. Lalu ada kemenangan di dalam-Mu Tuhan Yesus, bagi yang percaya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu tetap sama, tetap sama, dulu sekarang dan sampai selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya. Amin Tuhan. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan Yesus. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya,
Bagi yang percaya, kamilah yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, bagi yang percaya kepadamu, bagi yang percaya. Amin Tuhan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, temanya pada hari ini adalah mukjizat Tuhan di tengah krisis ekonomi. Ya, kita akan mendengar ya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 4 ayat pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ya, saudara, kesulitan ekonomi dapat dialami oleh siapa saja, ya, termasuk di sini adalah dikatakan nabi Tuhan, ya, atau hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ya. Hal ini dialami oleh seorang janda dari seorang nabi yang terlilit hutang, ya saudara, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sehingga kedua anaknya terancam untuk dijadikan budak oleh penagih hutang, ya. Nah saudara, bagaimana mukjizat Tuhan dapat dialami oleh seorang janda dari nabi tersebut, ya, dan juga dapat kita alami di masa krisis ekonomi, ya saudara, khususnya yang melanda dunia ini, ya. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya, ya. Dikatakan bahwa salah seorang dari nabi itu, ya saudara, dikatakan salah seorang daripada istri nabi itu yang sudah meninggal, ya saudara, suaminya, dia datang kepada Nabi Elisa mengadukan halnya bahwa dia terlilit utang dan dia terancam untuk anaknya, kedua anaknya dijadikan budak, ya saudara, ya. Nah saudara, itulah yang tepat pada saat kita mengalami krisis dalam ekonomi kita, saudara. Biarlah kita, hal pertama yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, ya saudara, ya itu yang kita harus lakukan. Ya, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan, ya saudara, ya itu yang kita lakukan. Karena apabila kita mengandalkan manusia, kita akan terkutuk, ya. Namun justru pada saat kita dalam kesulitan, kita harus datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya, ya. Nah, Nabi Elisa ini menggambarkan tentang Tuhan sendiri, ya saudara. Saat ya saudara, istri dari salah satu nabi itu mengalami kesulitan ekonomi dan dalam keadaan terhimpit, maka dia datang kepada Nabi Elisa, ya saudara, ya. Dan saudara, kita akan lihat bagaimana saudara hal yang kedua, ya. Yang kedua adalah minta petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan, ya.
Kita akan membaca ayat berikutnya. Jawab Elisa kepadanya, ayat yang kedua dari 2 Raja 4 ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, jadi saat datang kepada Nabi Elisa, maka Nabi Elisa itu berkata, apa yang dapat ku perbuat? Ya, kasih tahu aku apa yang kau punya di rumahmu. Ya, dan saudara, dikatakan kepada perempuan itu mengatakan kepada Nabi Elisa, hambamu tidak punya sesuatu apapun kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, saudara, di ayat yang keempat, ya, ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ya, saudara, saat perempuan itu datang kepada Nabi Elisa, maka saudara, Nabi Elisa itu mengatakan, saudara, bahwa dikatakan bahwa pergi mintalah bejana-bejana kepada para tetanggamu, ya, kemudian masuklah dalam rumahmu, tutuplah pintu, dan dikatakan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Ya, nah inilah yang saudara yang harus kita lakukan. Ya, nah saudara, kita perhatikan bagaimana saudara ada petunjuk Tuhan saat kita datang kepada Tuhan minta pertolongan Tuhan. Ya, saudara, oleh karena itu saat kita datang, saudara, dalam keadaan kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, biarlah kita boleh merendahkan diri, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan minta petunjuk hikmat yang daripada Tuhan, bagaimana kita dapat mengatasinya. Ya, nah saudara, di sini perempuan itu diberitahukan oleh Nabi Elisa. Ya, saudara, tentu ini berasal daripada Tuhan, ya, karena Nabi Elisa itu adalah abdi Allah sendiri, ya, mewakili Tuhan. Ya saudara, hal yang ketiga adalah kita boleh percaya dan melakukannya. Ya, di ayat yang kelima dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana dari luar pada segala tanggamu, ya, dan jangan terlalu sedikit. Kemudian masuk, tutuplah pintumu, engkau dan anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana itu kepadanya, sedang ia terus menuang. Ya, nah saudara, saat janda tersebut menerima petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa, dia percaya dan dia melakukannya. Ya, nah saudara, walau sepertinya mustahil bahwa minyak dalam buli-buli, ya, dikatakan dapat memenuhi bejana-bejana yang kosong, yang ukurannya jauh lebih besar daripada buli-buli minyak yang dia miliki, ya, namun ia tetap percaya dan melakukannya. Ya, saudara, inilah yang dapat mengubah kehidupan kita. Ya, pada saat kita boleh menerima petunjuk daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, biarlah kita boleh mempercayainya dan kita boleh melakukannya, kita bertindak, ya, maka kita percaya Tuhan menyertai kita sebagaimana Tuhan menyertai perempuan ini, ya saudara, ya, yang telah kehilangan suaminya. Ya, nah saudara, akibatnya mukjizat terjadi dalam hidupnya. Ya, saudara, apapun yang menjadi masalah persoalan hidupmu, percayalah bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup saudara dan saya, dan lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, asal kita bertindak, ya saudara, maka dia akan menyertai kita.
Namun sebelum kita bertindak, kita minta petunjuk daripada Tuhan. Ya, kita minta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita tidak melakukan menurut pengertian kita sendiri, tapi menurut apa yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran saudara. Ya, nah saudara, inilah firman Tuhan. Dikatakan mukjizat Tuhan itu bergantung daripada wadah iman dalam hati kita. Ya, saudara, semakin besar wadah iman dalam hati kita, semakin besar juga mukjizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, saat wanita ini menuangkan minyak ke dalam wadah saudara yang lebih besar, yaitu bejana, maka dengan iman dia melakukannya, maka mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ya, oleh karena itu perbesarlah iman kita. Saat kita menghadapi pergumulan yang besar, maka dibutuhkan iman yang besar. Ya, untuk itu biarlah kita boleh saudara menguatkan hati kita, ya, hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan saja, ya, dan percaya. Kemudian kita lakukan apa yang menjadi bagian kita lakukan. Dan bagian Tuhan adalah melakukan mukjizat, ya, kuasanya dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, inilah yang kita harus lakukan. Ya, saudara, yang keempat adalah kita harus menjaga kesatuan dalam keluarga. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu, dan sudah ia dan anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana sedang ia terus menuang. Ya, di sini ada kerjasama saudara antara perempuan ini dengan anak-anaknya. Ya, nah saudara, ketika keluarga kita mengalami masalah, jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, melainkan satukan hati kita dalam doa, dan kita boleh saudara memohon kepada Tuhan. Ya, karena di mana ada kesatuan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Ya, jauhi saudara pertengkaran, biarlah kita menyatukan hati kita. Kita boleh bergumul bersama-sama dalam keluarga, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi masalah dalam hidupmu, ya, terutama masalah krisis ekonomi ini, saudara, biarlah kita menyatukan hati kita dalam doa, ya, dengan anak-anak, dengan suami dan istri. Saudara, kita boleh semua bersatu dalam keluarga, ya, maka dalam saudara, ya, tempo yang tidak lama, ya saudara, pemulihan pasti terjadi. Ya, dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 mengatakan, alangkah indahnya apabila saudara seiman hidup dalam kerukunan, dan di mana ada kerukunan di sanalah Tuhan perintahkan berkat-Nya. Ya, nah saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kalau hidupmu, keluargamu mau dipulihkan, ya, khususnya dalam masalah ekonomi, maka kita menjaga kesatuan hati, kita bertekun di dalam doa bersama-sama, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Ya, minta hikmat daripada Tuhan, percayai dan lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan bagian Tuhan adalah melakukan mukjizat-Nya dalam hidup saudara dan saya. Ya, selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, nah saudara, inilah yang memang saudara firman Tuhan ajarkan. Dan langkah yang terakhir adalah saudara, bagaimana hidup kita boleh diberkati di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia. Setelah kita diberkati, hal yang kelima adalah kita tidak serakah, tetapi milikilah rasa cukup. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7 mengatakan, kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergi, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ya, nah saudara, inilah tanggung jawab yang harus kita lakukan setelah kita diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Nabi Elisa berkata, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya. Ya, saudara, hutang harus dibayar. Ya, dan dikatakan hiduplah dari lebihnya. Ya, ada beberapa orang yang setelah ia diberkati Tuhan, ia lupa bahwa akan tanggung jawabnya untuk membayar hutangnya, melainkan dengan serakah saudara dihabiskan untuk kepuasan diri sendiri.
Sedang firman Tuhan mengatakan kita harus membayar hutang kita lebih dahulu, baru kita dapat menikmati lebihnya. Ya, milikilah rasa cukup dan bersyukurlah. Ya, ingat saudara Tuhan Yesus mengatakan demikian di dalam Lukas 16 ayat 12 dikatakan, dan kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, ya ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bagaimana mungkin kalian dipercayai dengan uang yang akan menjadi milik kalian? Ya, nah saudara, kalau kita tidak jujur dalam harta orang lain, uang orang lain, dengan kata lain, kalau kita tidak membayar hutang kita, bagaimana Tuhan dapat memberkati saudara dan saya kembali kalau kita tidak bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan? Ya, oleh karena itu, saudara, berkat itu, uang atau harta, itu adalah tes karakter kita. Saat kita diberkati, jangan kita serakah, tapi biarlah miliki rasa yang cukup. Ya, firman Tuhan katakan asal ada makanan pakaian cukuplah. Ya saudara, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang mengalami krisis keuangan pada saat ini, kiranya Tuhan yang buka jalan. Kami hanya mengandalkan Tuhan, minta pertolongan daripada-Mu Tuhan, dan mohon petunjuk-Mu apa yang harus kami lakukan dan kami perbuat. Kami mau melakukan bagian kami, dan kami percaya Tuhan melakukan bagian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya dan melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan. Karena sebagaimana firman-Mu, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Berikan petunjuk-Mu dan kami mau bertindak dan melakukannya ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan, mukjizat akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami juga mau menjaga hati kami, keluarga kami, untuk menjaga kesatuan dan kerukunan, karena di mana ada kesatuan dan kerukunan, di sanalah Tuhan perintahkan berkat dalam kehidupan kami. Demikian juga kami mau menjaga hati kami, untuk kami tidak serakah, melainkan memiliki hati yang cukup, rasa cukup dalam hidup kami, dan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan karuniakan kepada hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tolong kami yang mengalami masalah pergumulan, masalah ekonomi. Tuhan buka jalan, dan kami percaya mukjizat-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Demikian yang beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa bagi bangsa negara kami setelah pasca pemilu ini, biar dalam keadaan tetap aman sampai presiden yang baru itu ditetapkan ya Tuhan, dan bangsa kami kembali melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan pada presiden kami sebelumnya itu Pak Jokowi, dan di masa-masa akhir pemerintahan presiden kami Pak Jokowi, biar Tuhan sertai sehingga Tuhan pembangunan negara kami diberkati ya Tuhan, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini, penyertaan anugerah kasih setia Tuhan menyertai. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau kau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, amin.